Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Ada sebuah segitiga yang selalu saya ingat dan lakukan dalam hidup. Ini sederhana, tapi lihat deh. Praktekin dan lihat keajaiban yang tiba-tiba kok ada ya dalam hidup saya. Kita bahas. Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di kisah Quora kali ini, seperti biasa kita beruntung ya, karena tiba-tiba saja saya terinspirasi untuk membacakan sebuah kisah di aplikasi Quora yang nggak ada kaitannya dengan kesedihan. Jadi tenang aja nih kalau kamu jadi orang yang udah lagi pengen semangat, pengen dapat inspirasi gitu ya, tapi nggak mau sedih-sedih. Nah, hari ini hari keberuntungan kamu. Kenapa? Karena di waktu kamu menonton video ini, saya tidak akan membacakan kisah sedih. Justru, nah ini menarik nih. Saya akan membacakan intisarinya aja. Ada sebuah hal yang selalu ditanyakan banyak orang, termasuk juga mungkin kamu ya, termasuk kita, yang membuat kita mau nggak mau harus tahu hal ini. Yuk kita langsung bahas aja. Jadi gini teman-teman. Saya membaca sebuah kisah, ada orang di aplikasi Quora itu mencurhatkan dirinya. Intinya, kesimpulannya, dia itu sama seperti kita, teman-teman. Kita pasti pernah ya merasakan sebuah keadaan di mana tidak berdaya lagi. Mohon maaf nih, bisa jadi hutang banyak tapi susah buat ngelunasinnya. Bisa jadi mungkin ada aja gitu loh hal-hal yang mohon maaf menunjukkan kesialan-kesialan yang terjadi berulang kali dalam hidup kita. Kita juga bingung, apa sih salah saya, apa sih salah hidupku, kenapa bisa begini, sampai akhirnya mungkin kita bertanya kepada orang-orang, jawabannya bukan tambah bikin memberikan solusi, malah bikin pusing gitu. Pernah nggak kamu kayak gitu? Nah, kalau pernah, ini yang ingin saya ajukan kepada kamu sendiri untuk mempraktekannya. Benar, saya minta tolong di video ini, kamu langsung praktek. Ya. Jadi saya nggak akan memberikan sebuah teori yang terlalu teoritis untuk dihafal, tapi langsung dipraktekin. Siap ya? Gini, saya kasih tahu dulu kenapanya kamu bisa seperti itu. Teman-teman, kita itu sebenarnya hidup itu logis. Apa yang kita ukir, itulah yang terjadi. Saya ulangi dulu, tolong dengarkan baik-baik. Saya juga dulu sama seperti kamu dan merubah hidupnya dengan memahami ini. Hidup itu sebenarnya logis. Apa yang kita ukir, itulah yang terjadi. Gampang toh? Ibarat kata kita gambar di kanvas atau di kertas, teman-teman. Kita gambar ayam, ya bentuknya ayam. Kita gambar gunung, ya bentuknya gunung. Tapi kadang-kadang kita maksudnya gambar burung, suka dibaca orang, dilihat orang seolah-olah kita gambar jerapah, betul tidak? Kita maunya gambar gunung, dilihat orang seolah-olah kita gambar kue pastel. Karena gunung sama kue pastel sama-sama segitiga. Lah, terus gimana mas? Apapun yang kita ukir dalam hidup, itu hasilnya bisa berbeda-beda karena itu loh. Nggak selamanya apa yang kita lakukan, itu bisa dimengerti orang persis seperti yang kita mau. Nah, maka dari itu, yang harus kamu praktekin nomor 1, dengarkan baik-baik. Mulai saat ini penting ya. Mulai saat ini teman-teman, apapun yang kamu lakukan, nomor 1, perhatikan jangan kepada reaksi orang lain kepadamu. Saya ulangi, ini penting banget nih ya. Sama seperti halnya kita menggambar tadi. Kita gambar kucing,
malah dilihat orang kayak tikus, padahal kita gambar kucing. Kita gambar apa lagi? Kita gambar bola, dilihat orang seolah-olah kayak kita gambar oval. Kita gambar matahari, dikirain kita gambar rambutan. Kan jauh ya, walaupun mirip gitu. Nah, ini yang membuat hidup kita nomor satu nih jadi susah, teman-teman. Sadar nggak sih? Kita itu selalu secara nggak sadar suka menunggu reaksi orang lain atas apa yang kita lakukan. Ih, saya ini udah jadi ini, mana pujiannya? Ih, saya ini udah melakukan itu, mana balasannya? Ih, saya itu udah jadi orang sebaik ini, Mas, seoke ini, mana apresiasi mereka kepada saya? Mana bentuk penghargaan mereka pada saya? Kok gak ada ya, Mas? Saya kecewa loh, Mas, dengan ini semua. Pernah gak kamu merasakan itu? Jujur, ya. Pernah atau tidak? Kalau saya, dulu sih pernah. Iya kan? Dan sadar gak sih yang nomor satu ini aja, ini udah bikin kita jadi susah sendiri. Kenapa orang lain harus mengakui bahwa kita itu hebat sih? Kenapa orang lain harus menghargai bahwa kita ini orang baik sih? Kenapa orang lain harus memuji kamu ketika diri kamu sudah mencapai prestasi? Kenapa? Itu loh yang membuat hidup kita jadi susah sendiri, betul nggak? Yang penting nomor satu apa? Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ya sudah, hargai itu tanpa harus bergantung dengan ucapan dan reaksi orang lain. Saya tanya sama kamu, mulai detik ini bisa gak kamu kayak gitu? Tolong dijawab. Bisa gak kita kayak gitu? Bisa gak diri kamu nih sebagai sahabat baik saya, saudara saya bahkan mampu atau tidak melakukan itu? Kalau mampu, selamat, hidup kamu berubah. Nah, cuman gini, itu baru yang pertama. Yang kedua ini yang sering kali dilanggar, teman-teman. Yang kedua ini berkaitan dengan hukum karma atau sebab akibat. Ingat perkataan saya di depan tadi apa? Betul. Hidup itu logis. Apa yang kita ukir, ya itu yang kita dapat. Betul? Setelah nomor satu, kita berjanji nggak akan menggantungkan diri kita pada reaksi orang lain pada kita. Nomor dua, yang nggak kalah penting, apa mas? Perhatikanlah bahwa hidup itu adalah hasil timbal balik dari apa yang kita lakukan sendiri. Titik. Saya selalu bilang, perhatikanlah perbuatanmu, perbuatan kita kepada dua orang ini aja. Udah, perhatikan perbuatan kita sekali lagi kepada dua orang ini aja. Hidup kita seizin Tuhan, insya Allah akan berubah. Siapa dua orang itu? Coba jawab. Dua orang itu adalah nomor satu, ibu kita. Yang kedua, pasangan resmi kita. Saya ulangi. Nih, tolong dengerin dulu sebentar ya. Sebelum banyak pertanyaan, tolong diresapi dulu. Dua orang itu adalah nomor satu, ibu kita. Yang kedua, pasangan resmi kita. Saya jelasin nih. Ibu. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Kita menghargai dan menghormati ayah harus, sangat harus. Ya, tapi lebihlah kita menghargai ibu kita beberapa level di atasnya. Kenapa? Karena perjuangan seorang ibu untuk melahirkan dan membesarkan kita itu jauh lebih berat dari apa yang pernah kamu pikirkan. Saya tahu, mungkin ada beberapa di antara kita yang maaf banget, punya kenangannya buruk sama ibu. Tapi tolong, kalau kamu benar-benar mengakui dirimu adalah sahabat pagar kehidupan, ingat yang saya bilang, nomor satu apa? Berbuat baik, jangan menunggu reaksi orang lain. Artinya apa? Kalau kita mau berbuat baik, gak harus nunggu orang lain itu baik juga lagi. Apalagi itu orang tua kita, apalagi orang tersebut adalah ibu kita sendiri. Jadi berbuat baik aja. Caranya gimana, Mas? Berikan sebagian penghasilanmu untuk membahagiakan beliau. Kalau beliau sudah berkecukupan, alhamdulillah gitu ya, bersyukur. Ya tetap kasih.
tetap kasihnya tuh bisa berupa makanan yang beliau suka, barang yang beliau suka. Pokoknya berikan apapun yang membuat ibumu bahagia atau happy. Dan selalu berikan beliau perhatian. Gak boleh tiba-tiba pergi, tiba-tiba kita ngilang. Walaupun sudah menikah, tetap hubungi beliau, tanya kabarnya, dengarkan setiap ceritanya. Karena beliau butuh untuk didengarkan. Bisa atau tidak jadi anak yang berbakti sama ibu? Kalau bisa, selamat. Hidup kamu pasti akan berbeda. Nah sebentar, saya punya pertanyaan. Bagaimana kalau ibu saya sudah pergi, Mas, dari dunia ini? Nah sama, doakan beliau setiap kali kamu beribadah. Karena setiap doa, apalagi dari anak sendiri, itu akan sampai kepadanya sebagai bentuk hadiah yang paling istimewa. Bahagiakan ibumu, terutama yang sudah tidak ada, dengan doa dan perbuatan baik atas nama beliau. Jadi setiap kali kamu bersedekah, bersedekahlah juga atas nama beliau, supaya beliau di sana, di alam yang lebih tinggi tersebut, bisa mendapatkan keberkahan karena adanya perbuatan baik kamu, doamu sebagai anak. Bisa? Bagus. Yang kedua ini yang paling susah. Saya juga harus berbuat baik, Mas, sama pasangan resmi. Nah ini dia nih, zaman sekarang banyak banget nih yang melanggar nih. Pasangan resmi yang saya maksud tuh ya suami dan istri. Ya bukan pacar. Jadi kalau yang masih pacaran, lupakan yang ini ya. Sekali ulangi, kalau kamu masih pacaran, masih tunangan, lupakan yang ini. Kalian belum resmi di hadapan Tuhan. Kalau kalian sudah resmi di hadapan Tuhan, tolong dijaga ya. Ingat pesan saya. Jangan selingkuh ya. Saya ulangi, selingkuh itu zaman sekarang paling sering dilanggar. Dan itu yang membuat hidup orang itu susah sendiri. Karena ketika kita selingkuh, apapun alasannya, di situ keberkahan dari Tuhan akan berkurang kepada kamu. Karena bagaimana tidak, kan kita menikah ini mengucap janji di depan Tuhan, bukan di depan teman. Ya, bukan di depan orang. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keberkahan kalau kita melanggar sendiri janji yang kita ucapkan di depan Tuhan? Logis nggak? Logis? Jadi coba bahagiakan pasanganmu. Kalau nggak bisa ngebahagiain pasanganmu, paling tidak jaga jangan sampai kita berselingkuh. Mampu atau tidak? Semakin kita membahagiakan pasangan kita, tolong dengerin baik-baik, semakin kita membahagiakan pasangan kita, anehnya rezeki kita malah makin bagus. Kalau nggak percaya, dicoba. Sekali lagi, ini untuk pasangan resmi, bukan pacar. Oke? Jadi yang masih pacaran, tunggu sampai dinikahin dulu. Karena ini tidak berlaku untuk kamu. Jelas ya? Jadi bagi para suami ini sama kayak saya, coba deh Pak, iseng-iseng bahagiain istri aja dengan kebahagiaan yang mungkin belum pernah kita berikan gitu. Lihat rezekinya membaik nggak? Coba. Saya bilang apa? Ini harus dicoba. Ya, karena ketika dicoba, ini hasilnya akan luar biasa. Nah, bagaimana kalau pasangan kita menyelingkuhi kita, Mas? Ya udah, seperti yang saya bilang. Semua permasalahan rumah tangga bisa diampuni kecuali, betul, KDRT dan perselingkuhan. Udah tahu kan harus ngapain? Pinter. Itu dia yang jelas. Jelas ya? Nah, bagaimana yang terakhir nih, Mas? Yang terakhir, oke, ini paling sederhana kok. Kalau kamu sudah melakukan yang pertama dan yang kedua, yang ketiga ini paling gampang. Apa, Mas? Ulangi kedua hal tadi. Loh, iya, kenapa saya harus taruh di bagian ketiga? Karena banyak orang begitu ngelakuin itu bingung harus ngapain. Ulangi kedua hal tadi berulang kali. Itu poin nomor 3. Karena kalau kamu cuma melakukan sekali, terus bingung, plongo, ya nggak terjadi apa-apa. Ulangi itu semua, seolah-olah memang kamu mencintai perbuatan itu seperti perbuatan yang kayaknya nggak enak kalau nggak kamu lakuin gitu. Jelas nggak? Jadi kamu berbakti sama ibu terus-terusan, berbuat baik sama pasangan resmimu terus-terusan, dan yang pertama apa tadi? Kamu melakukan sesuatu sesuai hati dan tidak perlu mendengarkan respon balik dari orang, baru kamu seneng, nggak? Kamu ulangi itu semua, lihat yang terjadi dalam hidup kamu. Lihat yang terjadi. Bisa jadi kamu akan mendapatkan seizin Tuhan ya, keberkahan, keajaiban yang belum pernah kamu rasakan. Ini saya buat sederhana teman-teman, supaya kamu sebagai sahabat saya bisa mempraktekannya. Coba kamu lakukan ya. Coba kamu lakukan tanpa mengucapkan kata tapi.
Kata tapi itu adalah musuh sejati sahabat pagar kehidupan. Coba dulu, baru menganalisa. Bukan analisa sebelum mencoba. Oke? Lakukan ini, seizin Tuhan hidup kamu berubah. Lakukan sebelum si tapi nongol. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.